Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah Majlis Ta'lim At-Tawabin, santriwan santriwati Nurul Mustafa, Majlis Ta'lim Hadiyatul Kubra, dan seluruh jamaah di mana saja berada yang selalu setia hadir dalam pengajian rutin hari Sabtu dan hari Arba di Masjid Syai Hasbunallah melalui siaran langsung di rumah masing-masing. Kita sudah membahas tentang sifat-sifat Allah. Imam Abu Hasan Al-As'ari dan Abdul Mansur Al-Maturidi memberikan garisan dasar tauhid dengan mengenal 20 sifat Allah yang wajib, 20 sifat Allah yang mustahil, 1 yang harus. Sifat pertama dari sifat Allah yang sudah kita bahas minggu yang lewat, tidak mengapa kita ulang sedikit, adalah sifat nafsiyah. 1, yaitu wujud. Wujud artinya ada. Siapa yang ada? Allah Ta'ala. Yang wajibal wujud, yang wajib ada. Mustahil, tiada. Lawannya, adam artinya tiada. Maka wajib Allah Ta'ala ada, mustahil Allah Ta'ala tiada. Dalil yang menyatakan bahwa Allah itu wajib ada, dalil akal baharu alam, dan dalil nakal firman Allah dalam Al-Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Bermula Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, dan barang antara keduanya adalah ciptaan Allah. Maka untuk membuktikan adanya Allah, kita lihat alam semesta dan seisinya. Secara logika, ruangan masjid ini ada bukan dengan sendirinya, tapi ada yang membangunnya, yang menciptanya adalah tukang. Begitu pula alam semesta dan alam jagat raya ini tidak akan berdiri dengan sendirinya. Yang menciptakannya Zat yang Maha Agung, pencipta segala-galanya, Allah Jalla Jalaluh. Maka itu dalam surah Al-Fatihah ada 1 ayat yang indah. Di antara ayat-ayat terindah dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang berhak dipuji, yang berhak diagungkan, yang berhak diibadati, yang berhak ditakuti, yang berhak ditaati, yang dicintai, yang diingat, yang dituju, illallah, hanya Allah. Alhamdulillah. Ini namanya tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Yang berhak diibadati, yang ditaati, yang dimintai, tempat bergantung, tempat bersandar Allah. Ini makna alhamdulillah. Sambungan ayat tadi, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu namanya tauhid rububiyah. Rabbil Alamin, Rabb
itu artinya pencipta, penata, pengatur. Bahkan setiap waktu, setiap saat kita dalam tata aturan Allah. Daun yang jatuh dari pohon sudah Allah tentukan. Hujan yang turun sudah Allah tentukan. Gerak langkah manusia sealam jagat raya ini, bahkan jin, malaikat, semua makhluk yang ada di alam jagat raya ini dalam tata aturan Allah. Kulla yaumin huwa fi syan. Tiap hari Allah yang mengatur, Allah yang menatanya, dan tidak pernah lepas dari pengawasan Allah, tata aturan Allah. Namanya tauhid rububiyah, yang berhak pencipta, penata, pengatur, menentukan nasib, menghidupkan, mematikan, hanya Allah. Jadi dalam kalimat alhamdulillahi rabbil alamin ada dua tauhid, tauhid uluhiyah, alhamdulillah, rabbil alamin, tauhid rububiyah. Nah, alam semesta dan seluruh isinya ini membuktikan ada yang menciptanya. Siapa yang menciptanya? Yang wajib wujud. Siapa yang wajib wujud? Zat Allah, pencipta alam semesta. Itu sudah kita bahas pada minggu yang lewat. Kemudian kalau orang bertanya, kapan Allah itu ada? Maka sifat yang kedua, sifat salbiyah. Apa salbiyah? Sifat salbiyah itu ada 5. Idam, baqa, muhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Sifat salbiyah itu adalah satu sifat yang menolak, membersihkan dari sifat-sifat yang tercela yang tidak mungkin ada pada Allah. Maka sifat salbiyah yang pertama adalah qidam. Qidam artinya sedia, Allah Ta'ala. Lawannya hudus artinya baharu. Maka wajib Allah Ta'ala sedia, mustahil Allah Ta'ala baharu. Adapun tanda Allah Ta'ala wajib sedia, dalil akal baharu alam. Adapun dalil nakal firman Allah dalam Al-Quran, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Qidam itu adalah satu sifat yang menanggalkan, yang membersihkan bahwa Allah itu ada awal. Qidam artinya adanya Allah tidak ada awalnya. Sedangkan yang ada permulaannya, ada awalnya adalah makhluk. Maka seluruh makhluk, alam semesta dan seluruh isinya itu asalnya tidak ada. Manusia tidak ada. Malaikat tidak ada. Langit bumi tidak ada. Ruang waktu tidak ada. Semuanya tidak ada. Nah, segala sesuatu yang tidak ada, ini yang disebut dengan namanya muhaddas. Lalu ada, lalu zahir, maka ini muhaddas, baharu, fana, akan lenyap, akan hilang, baharu, muhaddas. Yang tidak ada lalu ada, namanya muhaddas. Atau hudus artinya baharu, yang tidak ada lalu ada. Langit ini muhaddas, surga neraka muhaddas, malaikat muhaddas. Semuanya selain Allah asalnya tidak ada. Yang ada hanya zat Allah. Nah, adanya zat Allah yang wajibal wujud, yang diri Allah yang maha ada itu, wal awwalu wal akhiru. Dia Allah yang awal, tidak ada permulaannya. Tidak ada awalnya. Allah senantiasa ada, tidak pernah tidak ada, selalu ada. Sedangkan alam semesta disebut dengan
Kudus, muhaddas, baharu, asalnya tidak ada, lalu ada. Yang mengadakannya, yang menciptakannya, yang menzahirkannya. Alam ini adalah Allah pencipta alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada awalnya. Maka kalau ada awalnya, pasti ada akhirnya. Berubah-ubah. Nah, Allah dalam menciptakan segala sesuatu itu melalui dua cara. Pertama, secara mubasyarah. Yang kedua, secara tawallud. Apa itu mubasyarah? Apa itu tawallud? Secara mubasyarah, jelas disebutkan dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Bermula Allah yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan sebarang antara keduanya apapun yang ada, antara langit dan bumi, dan segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Dengan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dengan kun fayakunnya Allah, dengan kudrat irat Allah, jadi langit, jadi bumi, jadi lautan, jadi malaikat, jadi segala apa yang ada. Ini namanya secara mubasyarah, langsung. Yang kedua, Allah menciptakan sesuatu secara tawallud. Tawallud itu melalui proses, tapi hakikatnya dalam pandangan batin kita yang menciptanya tetap Allah. Contoh, ini pulpen, ini tangan. Ketika pulpen menulis huruf A, B, C. Nah, terlihatlah huruf A, B, C terlihat daripada pulpen, padahal bukan. Yang menulisnya tangan. Mari kita telaah satu petunjuk Allah dalam Al-Quran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu dan segala perbuatanmu itu tetap af'alnya Allah. Perbuatannya Allah. Yang menciptakan kita Allah. Yang menggerakkan, mendiamkan kita Allah. Yang membuat otak pikiran kita Allah. Contoh. Kalau orang bertanya siapakah? Anak-anak. Siapakah yang menciptakan pesawat terbang? Jawab. Muhammad Jabir Al-Murtada. B.J. Habibie. Benar. Orang Jepang, orang Jerman. Itu secara umum. Tapi kalau kita teliti lagi, siapa menciptakan almarhum B.J. Habibie? Allah. Menciptakan orang Jerman yang buat pesawat? Allah. Yang menggerakkan tangannya? Allah. Yang menggerakkan otaknya untuk pandai membuat pesawat? Allah. Menciptakan matanya untuk melihat sesuatu? Allah. Kemudian barang, benda pesawat daripada benda-benda, ada yang timah, ada yang emas putih, yang macam-macam. Dari mana? Dari bahan alam. Alam dari mana? Siapa menciptanya? Allah. Oh, kalau begitu, zahirnya terlihat made in Jerman, made in Jepang, tapi hakikatnya pesawat itu penciptanya adalah Allah melalui tawallud, proses. Kenapa? Memang terlihat yang menciptanya made in Jerman, bangsa Jerman atau manusia. Yang mencipta manusia siapa? Allah. Yang menggerakkan tangannya Allah. Yang membuat otaknya berpikir begitu begini Allah. Yang menciptakan bahan-bahannya dari Allah. Oh, tetap hakikatnya Allah yang menciptakannya, tetapi melalui proses perantaraan disebut dengan nama tawallud. Kalau begitu bukan hanya pesawat. Ini masjid
atau rumah-rumah yang ditempati oleh Bapak Ibu sekarang. Siapa sih yang membangun masjid ini? Jawabannya secara spontan, tukang. Betul. Siapa sih yang membangun rumah? Tukang. Benar. Tapi siapa sih yang menciptakan tukang yang membangun masjid dan rumah yang ada di rumah sampean? Allah. Yang menggerakkan tangannya? Allah. Yang menggerakkan otaknya berpikir membangun rumah? Allah. Memberikan kekuatan kepadanya? Allah. Lalu rumah terbuat dari apa? Ada yang dari kayu. Kayu dari mana? Pohon. Pohon mana? Pohon kayu. Siapa yang menumbuh pohon kayu? Allah. Oh, kalau begitu, rumah, masjid, hakikatnya adalah ciptaan Allah, tetapi melalui proses perantaraan seseorang atau manusia atau sesuatu disebut dengan nama tawallud. Tetap hati kita menyatakan dalam hati, alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah Rabb pencipta segala-galanya. Oh, kalau begitu, sekarang baju. Siapa yang mencipta baju? Tukang jahit. Siapa yang maulah tukang jahit? Menciptakan tukang jahit? Allah. Siapa yang menggerakkan tukang jahit? Allah. Dia nggak bisa bergerak kalau tanpa izin Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kemudian lalu menjahit baju. Baju dari mana? Kain. Kain dari benang. Benang dari kapas. Dari mana pohon kapas? Dari tumbuh-tumbuhan. Siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Allah. Oh, kalau begitu baju pun adalah ciptaan Allah. Melalui proses perantaraan namanya tukang jahit. Cuman perantaranya tetap Allah. Tempe, tahu. Pokoknya intinya segala apapun, lampu apa terlihat ciptaan makhluk, hakikatnya ciptaan Allah. Makanya yang perlu tertanam di hati kita kaidah tauhid rububiyah, bahwa pencipta segala sesuatu apapun adalah Allah. Kidam artinya sedia, Allah Ta'ala lawannya hudus artinya baharu. Maka wajib Allah Ta'ala sedia, tidak ada awalnya. Mustahil Allah itu ada awalnya. Itu sudah kita kaji pada minggu-minggu yang lewat. Makanya pandangan kita, apapun yang kita lihat pada diri kita maupun yang lain, nampak semua apa Allah. Kita bergerak berdiam, yang menggerakkan kita Allah. Yang mendiamkan kita Allah. Yang menyuarakan kita adalah Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah. Selanjutnya kita beranjak kepada sifat Allah yang ketiga, sifat salbiyah yang kedua. Dalam sifat ketiga ini, baqa. Artinya kekal Allah Ta'ala. Lawannya fana, artinya binasa. Maka wajib Allah Ta'ala kekal, mustahil Allah Ta'ala binasa. Adapun tanda wajib Allah Ta'ala kekal, dalil akal baharu alam. Adapun dalil naqal, firman Allah dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, lenyap, hancur, berubah, kecuali hanya zat Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dialah yang menentukan segala sesuatu dan kepadanya kita kembali. Allah baqa, kekal. Artinya zat Allah itu tidak ada perubahan. Sejak dulu, sekarang, akan datang, tetap zat Allah. Tidak ada perubahan. Seperti adanya zat Allah
yang kita tidak dapat mengungkapkannya. Selain Allah itu ada perubahan. Kita dari sperma menjadi segumpal darah, segumpal daging, berbentuk tulang, lahir jadi bayi, merangkak, jadi anak-anak, remaja, dewasa, jadi kai, jadi nenek, jadi datuk. Tentunya jalannya bagus, sekarang sudah jalannya terundur-undur. Dulu pipinya kencang, sekarang pipinya kendur. Dulu matanya awas, sekarang matanya kabur. Dulu giginya rapat kayak gigi tikus, sekarang banyak nang gugur. Dulu rambutnya bagus, putih, hitam, sekarang uban bahambur. Dulu jalannya tegap, sekarang tak undur-undur. Nah, jadi manusia ini ada perubahan, fana. Dulu kalau Sidin itu tersenyum, semua orang terpesona. Aduh, lesung pipit merah kelima. Wah ini sin mbah takurihing umurnya 80 tahun, bukahan orang. Nah, manusia ada perubahan. Kita semua akan lenyap. Dunia ini asalnya tidak ada, diadakan, akan hancur dunia ini. Kullu man 'alaiha fan, semuanya akan hancur, lebur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya Allah, yang hidup pasti mati. Tidak kekal, yang kekal hanya Allah. Allah enggak pernah mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Gantungkan dirimu kepada Allah yang maha kekal, yang abadi. Allah tidak berubah seperti kita perubahan, tetap seperti adanya zat Allah yang azali, yang sampai sekarang, ke depan, segalanya kekal abadi. Bagaimana zat Allah? Laisa kamitslihi syai'. Allahu Akbar. Nah, karena kita akan ada perubahan, kita akan kembali kepada Allah. Artinya, sebenarnya kita pun tidak ada istilah mati. Yang ada hanya perpindahan. Ini berarti kita ada perubahan. Dari alam arwah, pindah kepada alam rahim. Dari alam rahim ke alam dunia. Dari alam dunia ke alam barzah. Dari alam barzah ke alam akhirat. Kita akan kembali kepada Allah. Umur kita tidak berbau. Inilah namanya kita ini fana. Dunia ini akan binasa. Kita pun akan meninggal. Insaflah wahai manusia. Kita akan meninggalkan dunia ini. Allahu Akbar. Hari ini bumi bersedih. Bumi berduka. Tabalong, langit menangis tadi. Saat ini di Banjarmasin, langit menangis. Sedih. Ditinggalkan oleh seorang ulama besar. Insya Allah aulia Allah. Kekasih Allah, kekasih para wali. Guru kita mulia, Abah Tuan Guru Kiai Haji Zuhdian Nur bin Haji Muhammad Anum Sidin meninggal. Kita berharap umur Sidin panjang. Kita berharap Sidin membimbing kita, penerus risalah, melajari kita berataan sebagaimana penerus daripada juriatnya Abah Guru Sakumpul, murid Sidin, yang meneruskan kita semua dengan usia muda. Dan beliau meninggal, kami luruskan, bukan karena corona, bukan. Ada penyakit paru-paru, itu saja. Beliau dibawa ke Madestra Jakarta beberapa hari. Tadi subuh, pagi beliau wafat, berpulang ke rahmatullah. Subhanallah, di Banjar ada satu awat yang berbentuk bolang beliau, bentuk tubuh beliau. Allahu Akbar. Kita doakan mudahan Abah Guru Zuhdi mendapat curahan rahmat Allah. Dilapangkan oleh Allah kubur beliau. Taman-taman surga Abah Guru Zuhdi berkumpul lawan Abah Guru Sakumpul. Berkumpul lawan para wali-wali. Berkumpul lawan Rasulullah insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita yang masih tinggal di alam dunia ini bisa meneruskan perjuangan beliau dan mengamalkan ajaran yang sudah dibawa oleh beliau. Mudah-mudahan akan muncul Tuan Guru Zuhdi yang lain. Mungkin dari anak-anak kita akan muncul ulama-ulama. Ini anak-anak santri kita ini yang berempat akan jadi ulama-ulama. Dari juriat kita doakan muncul ulama-ulama. Sudah banyak tuan-tuan guru. Hari ini beberapa tuan guru yang sudah wafat.
Mudah-mudahan guru-guru kita tersisa dipanjangkan umur, diberi kekuatan lahir batin untuk terus berjuang. Barangkali hanya ini dulu pembelajaran kita sore ini. Insya Allah kita akan sambung nanti pada hari Arba. Dan pengumuman kepada seluruh jamaah bahwa nanti hari Senin 11 Ramadan kita akan mengadakan haul kubra Bunda Hadijatul Kubra, dan acara ini akan langsung disiarkan di ruang induk Masjid Syai Hasbunallah, dan para jamaah kita akan mengadakan haul ini di rumah masing-masing. Kita menghauli, kita nanti membaca manaqib tentang Bunda Hadijatul Kubra, istri tercinta Rasulullah, pemimpin wanita ahli surga. Insya Allah nanti pada hari Senin kita akan adakan acaranya. Ini saja, mari pada seluruh jamaah, baik yang ada di Masjid Syai Hasbunallah beberapa gelintir kru saja, dan semua jamaah yang ada di rumah, kita kirimkan Fatihah untuk guru mulia kita, Abah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zuhdian Nur bin Haji Muhammad. Mudahan beliau mendapat curahan rahmat, lapang kubur beliau. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzir rahmataka ya Allah ala ahli al-qubur khusus abina mursyidina asy-syekhuna Tuan Guru Haji Zuhdian Nur bin Haji Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya adis ya ghafar ya rabbal alamin ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.